Ketika Petrus berpaling, ia melihat bahwa murid yang dikasihi Yesus sedang mengikuti mereka, yaitu murid yang pada waktu mereka sedang makan bersama duduk dekat Yesus dan yang berkata, "Tuhan, siapakah dia yang akan menyerahkan Engkau?" Ketika Petrus melihat murid itu, ia berkata kepada Yesus, "Tuhan, apakah yang akan terjadi dengan dia ini?" Jawab Yesus, "Jikalau aku menghendaki supaya ia tinggal hidup sampai aku datang, itu bukan urusanmu. Tetapi engkau, ikutlah aku." Maka tersebarlah kabar di antara saudara-saudara itu bahwa murid itu tidak akan mati. Tetapi Yesus tidak mengatakan kepada Petrus bahwa murid itu tidak akan mati, melainkan, "Jikalau aku menghendaki supaya ia tinggal hidup sampai aku datang, itu bukan urusanmu." Dialah murid yang memberi kesaksian tentang semuanya ini, dan yang telah menuliskannya, dan kita tahu bahwa kesaksiannya itu benar. Masih banyak hal-hal lain lagi yang diperbuat oleh Yesus. Tetapi jikalau semuanya itu harus dituliskan satu persatu, maka agaknya dunia ini tidak dapat memuat semua kitab yang harus ditulis itu. Bacaan hari ini adalah ayat-ayat terakhir dari Injil Yohanes. Siapakah orang di balik seluruh Injil ini? Atau dengan kata lain, siapakah penulis Injil Yohanes ini? Memang itu sudah kita ketahui, dan karena itulah kita menyebut Injil ini Injil Yohanes. Namun, dalam keseluruhan Injil tidak pernah disebut bahwa Yohaneslah penulisnya. Kita baru yakin bahwa orang itu adalah Yohanes setelah membaca ayat-ayat terakhir Injil ini. Ketika Yesus selesai bertanya kepada Petrus sebanyak 3 kali, "Apakah engkau mengasihi aku?" Yesus lalu memanggil Petrus untuk mengikuti dia. Ketika mereka sedang berjalan, murid yang dikasihi Yesus mengikuti mereka. Dialah murid yang pada waktu perjamuan malam terakhir duduk dekat Yesus. Itulah Yohanes, tokoh di balik penulisan Injil ini. Munculnya Yohanes sangat penting untuk dikisahkan, agar semua orang yang membaca Injil ini tahu bahwa seluruh kesaksian yang tertulis di dalam Injil ini adalah kesaksian seorang saksi mata. Dia menyaksikan sendiri apa yang terjadi. Dan karena itu, Injil yang dia tulis harus kita sadari sebagai catatan dari saksi mata. Setelah melihat Yohanes mengikuti mereka, Petrus bertanya kepada Yesus tentang nasib Yohanes kelak. Mengapa Petrus begitu ingin tahu? Ya, karena Yesus baru saja menyampaikan tentang cara Petrus akan mati. Petrus ingin tahu, atau ya dalam bahasa gaul sekarang ini, Petrus begitu kepo. Apakah semua murid mendapatkan nasib yang sama? Ternyata tidak. Mengapa? Karena Yohanes tidak mati sebagai martir. Tetapi Yesus mengingatkan Petrus
bahwa keputusan Tuhan atas hidup mati orang lain bukanlah urusan Petrus. Seandainya pun Tuhan mau membuat Yohanes terus hidup hingga dia datang kembali, itu bukan urusan Petrus. Apakah ini berarti Yohanes terus hidup hingga Yesus datang kembali? Bukan itu maksudnya. Tetapi ucapan Yesus ini menjelaskan mengapa Yohanes terus hidup hingga usia yang sangat lanjut. Dia terus hidup ketika para rasul yang lain semua sudah mati. Semua rasul lain mati dibunuh dan menjadi martir. Hanya Yohanes yang terus hidup hingga usia lanjut. Mengapa? Supaya dia memberi kesaksian tentang apa yang dilihatnya itu semua di dalam sebuah Injil. Bahkan lebih dari itu, Tuhan akan mempercayakan kepadanya menuliskan sebuah kitab lain lagi yang akan mengisahkan peristiwa kedatangan Yesus kembali. Dan Yohanes menjadi saksi yang mencatatnya di dalam kitab Wahyu. Yohanes menjadi tokoh kunci untuk mengaitkan kehidupan Yesus dengan para murid dan dengan kehidupan kita sekarang. Melalui tulisannya lah kita menyadari bahwa kita turut ambil bagian dengan para murid, turut menikmati Sang Putra yang telah menggenapi pekerjaannya, yang membawa kerajaan Allah, yang membawa surga ke bumi, dan menyempurnakan rencana keselamatan Allah. Itu bukan kisah masa lalu yang tidak relevan. Ini adalah kisah yang terus berkesinambungan hingga hari ini. Bahkan hingga hari Tuhan datang kembali nanti. Apa yang patut kita simak dari perikop Injil hari ini? Kita juga diingatkan Tuhan agar tidak memusingkan diri dengan pertanyaan-pertanyaan tentang masa dan waktu, tentang kapan dan bagaimana kematian kita sendiri akan terjadi. Apa yang menjadi misteri ilahi, biarlah tetap menjadi misteri. Bagian kita adalah mengikuti Yesus dengan setia dan melakukan seperti apa yang Yesus lakukan bagi dunia. Apapun konsekuensi yang harus kita hadapi, termasuk menderita aniaya dan kehilangan nyawa. Yesus juga berkata kepada kita, "Ikutilah aku."